Senyum Mary kian lebar kala melihat nominal yang tertera di HP-nya. Dia pun melihat sang model dan tersenyum lebar. Anggukannya begitu cepat saat dia menyetujuinya. Kathleen menaikkan kedua sudut bibir dan alisnya. Membujuk Mary memang sangat mudah, hanya dengan iming-iming uang, semuanya akan berjalan lancar. Strategi ini tidak pernah salah. Seperti halnya saat ini, ia memutuskan menjadi simpanan Irwan dan beberapa sugar daddy lainnya. Hanya dengan bujukan uang, sang manajer setuju untuk menjadi penghubungnya. "Mas, anterin ke agensinya Bu Fiska ya," seru Mary pada sopir. Sementara itu dari pagi, Xianli terus uring-uringan. Asisten rumah tangga yang ada di rumah itu menjadi takut dan menghubungi majikan mereka. Irwan dan Wendy datang dan melihat kekacauan yang dibuat keponakan mereka itu. Mereka tercengang karena Xianli tidak ubahnya seperti wanita gila di jalanan. Makeup yang luntur karena tidak dibersihkan, rambut acak-acakan seperti sarang lebah, serta gaun merah jambunya yang terkena noda wine. Ditambah bau alkohol yang sangat menyengat. "Sian, apa-apaan ini?" sergah Wendy dengan suara tinggi. Irwan memegang mulutnya dan mengusapnya kasar. Dia tidak habis pikir dengan sikap Xianli yang tidak ubahnya seperti orang yang kesurupan bila menyangkut soal Eric. "Pergi, jangan ganggu aku, pergi!" usir Xianli masih dengan posisinya yang duduk di lantai, ditemani beberapa botol wine yang telah kosong di kanan kirinya. "Ya Tuhan, ini anak benar-benar bikin orang jadi gila," omel Wendy dengan gigi yang erat terkatup. Wanita yang selalu terlihat anggun itu mendekati Xianli dan menarik tangan wanita itu agar berdiri. "Berdiri, ayo berdiri," perintah Wendy. "Lepas!" Xianli menepis tangan tantenya itu. "Xianli, berdiri sekarang!" Sentakan Irwan membuat Xianli dan Wendy berjingkat kaget. Laki-laki parubaya itu melangkah lebar mendekati keponakannya dengan mata melotot yang tajam. "Kalau kamu gak mau kehilangan Eric, rubah sikap dan penampilanmu. Kemarin aku sudah kasih tahu kamu kan, jangan terlalu emosi. Sekarang lihat hasilnya," sergah Irwan seraya menunjukkan berita tentang kejadian malam sebelumnya saat acara JFW di ponselnya. Xianli menyambar ponsel itu, matanya membelalak kala melihat tajuk berita. Dia mengganti ke portal berita yang lain, hasilnya sama, kegilaannya yang melabrak Eric dan berteriak-teriak sepanjang hal menjadi viral. "Kamu paham sekarang? Dia itu laki-laki, wajar kalau dia punya affair di luaran sana. Kamu kayak gini, lebih gampang buat Eric untuk ninggalin kamu, paham?" sambung Irwan kesal dan berkecak pinggang. Xianli menyipitkan mata dan menghujam Irwan dengan sorot matanya. "Jadi maksud paman, aku harus biarin aja si Jalang itu menggoda calon suamiku, begitu? Kalau kamu gak mau Eric tergoda, rubah sikapmu. Gak ada orang laki yang suka sama perempuan posesif, tahu gak? Oh, jadi maksudmu kami harus diam saja kalau seorang suami tidur dengan perempuan lain? Iya," timbrung Wendy dengan mata mendelik. "Kamu pikir kami perempuan tidak punya hati? Begitu?" Irwan menatap tajam Wendy dan menghela napas kasar. Susah memang kalau bicara sama kalian," kesal Irwan sambil mengibaskan tangannya ke udara lalu berbalik dan pergi. "Irwan, aku juga gak akan sudi bertahan sama suami tukang selingkuh macammu," pekik Wendy. Irwan menghentikan langkahnya dan berbalik. "Apa kamu bilang? Ulangi." Wendy menyeringai dan mendekati Irwan. "Kamu pikir cuma kamu yang bisa selingkuh? Hah? Aku juga bisa. Sekali lagi aku tahu kamu janjian di luar sana." "Siap-siap kamu bertemu sama pengacaraku," ancam Wendy dengan mata berkilat marah. "Kamu berani? Siapa bilang aku gak berani?" Xianli mengerutkan bibirnya kesal. Ia sangat bosan dan muak melihat kedua orang itu terus saja bertengkar. Dia baru tinggal 2 minggu dengan mereka, tapi sudah berulang kali dia menyaksikan dua orang itu beradu otot leher. Tidak ada yang mau mengalah. "Cukup," hardik Xianli. Dia melihat dua orang itu bergantian. "Kalian berdua pulang, jangan ganggu aku lagi, aku muak." Irwan dan Wendy terdiam namun tetap beradu tajam mata.
Xianli mengibaskan kedua tangannya di samping badan dan menghentakkan keras kakinya. Lantas dia berlalu. Kamu gak usah khawatir, yang penting sekarang kamu tunjukkan kalau kamu punya bakat, hibur Riana dengan senyum yang menenangkan. Ayu yang terduduk lesu di kursi berseberangan dengan Riana di kafe langganan mereka menatap sendu atasannya itu. Dia menggenggam erat tangan Riana di atas meja. Bu, tapi kalau publik nggak suka sama aku kan... Riana menggelengkan kepalanya dan menepuk lembut tangan asistennya itu. Jangan pikirkan itu sekarang. Beberapa agensi sudah menawarimu job, ya kan? Ayu mengangguk mengiyakan. Nah, itu berarti mereka percaya dengan kemampuanmu? Ayu melipat bibirnya. Dia masih tampak ragu dengan ucapan Riana. Memang setelah pergelaran fashion kemarin, banyak tawaran dari beberapa agensi untuk bergabung dengan manajemen mereka. Tapi bila melihat komentar yang berseliweran di media, dia tidak ada keberanian untuk menerimanya. Hei, aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Tapi bisakah kamu menyisihkan waktu untuk aku dan ibuku untuk berbicara? Sela Evan yang sedari tadi duduk di sisi Riana dan menikmati waffle coklatnya. Ayu dan Riana menoleh, keduanya menaikkan alis melihat balita cerdas dan sok dewasa itu. Apa Evan mau waffle lagi? Tanya Riana. Evan menggeleng. Tidak, aku hanya butuh perhatianmu. Mami dari tadi berbicara terus sama perempuan yang kekurangan daging ini. Aku bukan vas bunga, Mam. Ayu mendelik lebar. Dia berpandangan dengan Riana lalu kembali menatap Evan. Hei, kaulah yang mengganggu kami. Aku bukan kekurangan daging, tapi ini nama tubuh supermodel. Haish, anak kecil sok tahu. Sangga Ayu tidak terima. Evan menarik lurus bibirnya dan menggelengkan kepala. Supermodel? Maksudmu model kerangka? Kata Evan, lalu memakan wafelnya tanpa beban. Ayu tercengang. Riana mengelum senyum melihat pertengkaran antara asisten dan anaknya itu. Bu, minta izin ngegetok dong, rengek Ayu. Riana terkekeh. Ayu, si perempuan cerewet, ternyata bisa dikalahkan Evan, bocah yang umurnya bahkan belum mencapai seperempat umur dari asistennya itu. Bu, Ayu kembali merengek. Bibir Ayu mengerucut dan bahunya terus ia goyang-goyangkan, layaknya anak kecil yang meminta permen pada ibunya, minta Riana untuk berpihak kepadanya. Wanita dewasa tapi sikap gak kanak-kanakan. Masalah besar tuh. Riana tergelak, dia tidak bisa lagi menahan tawanya. Anaknya memang ajaib, sanggup membuat orang dewasa seperti Ayu terdiam tidak bisa melawan. Ayu mengambil jusnya dan menegaknya tanpa sedotan. Dia menatap Evan yang dengan tenangnya memakan waffle coklatnya hingga belepotan. Ayu mengambil ponselnya. Wanita itu mengerutkan alis menatap layar benda pipi itu, lalu segera menyodorkannya kepada Riana. Riana menaikkan alis melihat sang asisten. Dia menelan jus yang sudah masuk ke mulutnya, lalu meletakkan gelas di meja. Siapa? Ayu menunjuk-nunjuk ponselnya. Suaranya seakan menghilang, tidak dapat menjawab. Riana meraih ponsel asistennya itu dan menggeser tombol hijau. Ya, halo? Sapanya Riana seraya menatap Ayu. Oh iya, saya Teresa. Bisa dibantu? Kata Riana lagi. Wanita itu mengangguk-anggukan kepalanya dan membiarkan sang penelpon berbicara. Baiklah, silakan kirim detailnya ke email saya. Bukan, tapi untuk sementara waktu saya akan handle pekerjaan Ayu sampai dia dapat manajer. Mata Ayu berbinar, dia bertepuk tangan dan meloncat girang di tempat duduknya. Baik, terima kasih. Riana mematikan ponsel itu dan mengembalikannya kepada Ayu. Ada tawaran job dari WOW. Ini kesempatan bagus buat kamu, ujar Riana pada Ayu, lalu menyuapi putranya Puding. WOW, Bu? Brand kosmetik yang terkenal itu kan? Mata Ayu kian berbinar saat mendengar kata WOW. Salah satu brand kosmetik yang saat ini sedang booming karena kualitasnya yang setara dengan brand asal Prancis itu. Riana mengangguk. Ia melanjutkan menyendok puding dan melahapnya. Riana mengangguk dan menelan makanannya. Mereka tawarin kamu jadi model di launch produk mereka yang baru? Hah? Beneran, Bu? Tanya Ayu gembira.
Ayo, ngapain aku bohong? Mereka nanti kirim detailnya ke emailku. Nanti aku jelasin ke kamu kalau kamu mau. Aku mau. Ayo mau, Bu. Produk apa, Bu? Sambar Ayu dengan senyum lebarnya. Blush on. Ayu melipat bibirnya dan kembali melonjak di kursinya. Riana melengkungkan bibir dan menggeleng melihat reaksi wanita itu. Evan yang terlihat cuek memutar bola matanya dengan malas. Pelanggan pasti akan berpikir ulang untuk membeli produk tersebut, ledek Evan. Senyum Ayu seketika memudar. Dia menekuk wajah dan menyipitkan matanya dengan kesal ke arah Evan. Berpikir ulang, kenapa mereka nggak sekalian aja borong banyak, ya kan? Balas Ayu tidak mau untuk kalah. Riana mendesah. Dia tidak habis pikir kenapa putranya suka sekali membuli asistennya itu. Yuk, kamu buat surat pengunduran diri dari kantor. Kamu harus konsen jadi model, suruh Riana. Ayu mengalihkan perhatiannya pada Riana dan mengerjapkan matanya. Tapi Bu, saya masih mau belajar jadi desainer kayak ibu, talak Ayu. Ayu, kalau kamu jadi model, kamu bisa kumpulkan uangmu buat sekolah desain. Gaji jadi asistenku gak sebanding sama Pi kalau kamu jadi model. Ayu tahu Bu, tapi Ayu suka kerja sama ibu. Tapi ibuku tidak suka bekerja denganmu. Kamu terlalu berisik, ledek Evan. Ayu membelalakan matanya pada Evan, lalu beralih pada Riana. Ibu dari Evan itu menatap jengah sang putra dan menyadari bocah itu es krim. Evan meringis dan mendorong es krim itu kepada Ayu. Aku tidak ingin gemuk, Mam. Dialah yang membutuhkannya. Riana menurunkan bahunya dan memegang dahinya. Putranya itu benar-benar pintar membuat orang naik darah. Bu, ini bule kok ngerti bahasa Indo sih? Jawab mulu dari tadi. Riana menaikkan alisnya melihat sang asisten. Ia menunjuk benda kecil yang ada di telinga Evan dan benda pipi yang mirip ponsel yang ada di atas meja. Ayu tercengang. Evan melirik Ayu sambil menyentak-nyentakan alis dan menyeringai. Ayu mengerutkan bibirnya dan melengos. Riana menggandeng Evan berjalan keluar kafe. Keduanya berdiri di tempat parkir untuk menunggu taksi online yang sudah Riana pesan. Yuk, bisa kan kamu update akun media sosialmu dengan foto-foto modeling aja. Jangan terlalu mengumbar kehidupan pribadi atau keluargamu. Kamu harus meminimalisir eksposur soal pribadi. Kamu mengerti? Tutur Riana. Baik Bu, Ayu mengerti. Sementara mereka asik berbicara, jepretan dari kamera seseorang terus mengabadikan keduanya. Saat seseorang itu hendak mengambil gambar lainnya, sebuah mobil mewah berhenti di depan wanita itu. Riana yang mengetahui siapa yang ada di dalam mobil mewah tersebut menghela napas dan mengusap dahinya. Mom, ayo, Daddy sudah jemput, ucap Evan dan menarik tangan ibunya. Ayu melebarkan matanya dan melihat sang atasan. Bu, apa ibu balikan sama Tuan Jenkins? Tanya Ayu sambil berbisik. Menurutmu? Bu, dia itu tunangannya si Hanli. Gara-gara dia ibu dicap lakor. Apa ibu gak takut kalau netizen tambah menyerang ibu? Ujar Ayu dengan ekspresi khawatirnya. Riana melihat sekilas pada mobil hitam yang menunggunya, lalu segera berpaling lagi pada Ayu. Aku tahu, jangan khawatir. Aku sama Tuan Jenkins tidak mungkin kembali bersama. Oh ya, grabnya sudah aku bayar sampai kosmu. Aku pergi dulu. Riana mengayunkan langkahnya dengan malas menuju mobil. Dia tidak ada pilihan lain selain mengikuti keinginan putranya kembali menaiki mobil milik mantan suaminya.